Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahran mubarakan wa qiyama lailihi tataw'an wa siyama naharihi wajiban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sekarang ini kita bersyukur berada di dalam bulan suci Ramadan. Sudah hari ke-13 hari kita melaksanakan ibadah puasa, yang mana Ramadan merupakan sayyidus syuhur, pimpinan segala bulan, dan juga Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Apa maksudnya Ramadan syahrul Quran? Maksudnya, maknanya adalah bahwa interaksi kita di dalam bulan suci Ramadan terhadap Al-Quran kita tingkatkan. Kewajiban kita terhadap Al-Quran harus dilaksanakan. Yang jadi pertanyaannya buat kita bahan renungan adalah, berapa banyakkah kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah at-ta'allum. Apa arti ta'allum? Belajar. Oleh karena itu, mari, ternyata dari berbagai penelitian masih banyak umat muslim yang belum bisa baca Al-Quran. Ini begitu memprihatinkan. Padahal untuk bisa melakukan kewajiban kita adalah bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, melalui kultum yang sangat singkat ini, saya menghimbau bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran, ayo jangan malu-malu, segera untuk belajar baca Al-Quran. Panggil guru atau kalau perlu untuk dipat membaca Al-Quran. Sebab di dalam tubuh kita, setiap tubuh manusia itu, di dalam otak, ada otak di kepala, ada otak di jantung. Otak di jantung itu ada neuronnya, atau di dalam lubul hati ada suara Tuhan, ada suara Al-Quran di situ yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menghubungkannya tersebut, maka menuntut ilmu membaca Al-Quran pun menjadi wajib. Oleh karena itu, mari kita belajar membaca Al-Quran bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, level kewajiban kita adalah al-qiraah, membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan, mari kita basahkan lisan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala ketika kita membaca Al-Quran berdasarkan jumlah huruf, bukan jumlah ayat. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan akan berlipat-lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, tingkatan kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah at-tilawah. At-tilawah artinya membaca. Al-qiraah pun artinya membaca.
Tapi ada perbedaan di sini. Yang dimaksud dengan at-tilawah adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita mengerti, mengetahui artinya daripada ayat Al-Quran yang kita baca. Ketika kita membaca satu surah, sebagai contoh kita membaca surah Wal Asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, yang senantiasa saling menasehati akan kebenaran dan sabar. Inilah contoh tilawah. Oleh karena itu mari kita berusaha meningkatkan level kewajiban kita terhadap Al-Quran daripada Al-Qiraah menjadi at-tilawah. Bagaimana caranya kita tingkatkan level kewajiban kita? Yaitu mari mulai sekarang ketika kita membaca Al-Quran, sebelah kanannya Al-Quran, sebelah kiri terjemahannya. Kita baca ayat Al-Quran dan kita baca artinya. Terus menerus kita hafalin satu kata demi kata. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Kewajiban kita selanjutnya setelah kita at-ta'allum, belajar, al-qiraah, membaca, at-tilawah juga artinya membaca, selanjutnya adalah at-tahfidzu, berusaha menghafal akan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu mari kita tanamkan di dalam bulan suci Ramadan ini yang merupakan syahrul Quran, kita berusaha menghafal satu hari satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah at-tadbir, mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan mengambil pelajaran daripada satu surah atau satu ayat? Ketika kita membaca Al-Quran, di sebelah kanan Al-Quranul Karim, di tengah terjemahan, dan sebelah kiri ada kitab tafsirnya, baik kitab tafsir dalam bentuk bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Sebagai contoh di dalam kitab tadbir daripada ayat Al-Quran atau satu surah, contohnya kita membaca satu surah Al-Qadar. Innal insana lafi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ini dalam at-tilawah, kita baca artinya. Sedangkan di dalam mentadbir, Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan jumlatan wahidatan, sekaligus diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah yang ada di langit pertama diserahkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nah, ini kita mentadbir bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan pertama kali secara sekaligus, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian atau menjawab persoalan-persoalan yang menimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adra,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita berketepatan ibadah di malam Lailatul Qadar, pahala amal ibadah yang kita laksanakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu seperti misalnya sebanyak 83 tahun 4 bulan. Satu malam kita beribadah diganjar oleh Allah 83 tahun 4 bulan. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur bahwa kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam ibadah. Contoh tadbir yang lain ketika kita membaca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian oleh at-takatsur. Ini terjemahan, ini at-tilawah. Sedangkan maksudnya at-tadbir yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan kepada kita bahwa kita harus waspada, jangan sampai terkena penyakit hati yang bernama at-takatsur. At-takatsur rasa bangga, bangga terhadap harta yang banyak, bangga terhadap pengikut yang banyak, bangga dengan kelebihan apa yang dia punyai. Dari at-takatsur ini akan berkembang menjadi penyakit hati yang bernama sombong dan penyakit-penyakit yang lainnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Allah menyebutkan nama penyakit, Allah pun memberikan solusinya, jalan keluarnya. Kalian tidak akan tertimpa dengan penyakit hati yang bernama at-takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Apa maksudnya? Banyak mengingat kematian, bahwa hidup kita ini adalah sementara. Kita hidup di dunia ini adalah merantau. Negeri kita yang asli nanti adalah di negeri akhirat. Kalau orang banyak mengingat kematian, pasti dia tidak akan terkena penyakit hati yang bernama at-takatsur. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kalian akan mengetahui. Jadi solusi yang kedua adalah ilmu. Mempelajari ilmu, menuntut ilmu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Yang keenam, kewajiban kita adalah at-ta'lim, mengajarkan, menyebarkan, mendakwahkan. Selesai sudah kita at-ta'allum, belajar, al-qiraah membaca, at-tilawah membaca, at-tahfizul menghafal, kemudian at-tadbir bisa mengambil hikmah. Setelah semua itu kita laksanakan, kewajiban kita yang terakhir adalah mendakwahkannya, mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, kepada keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita. Bahkan kalau perlu kita sebarkan, kita dakwahkan kepada orang-orang non-muslim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari ceramah yang sangat singkat ini, mari ketika kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Interaksi kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran kita tingkatkan. Mungkin inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.